Visi misi, visi misi ini nanti ada beberapa daerah itu yang menggunakan visi misi kepala daerah. Jadi harus sejalan. Visi kepala daerah, misinya nanti misi mana yang paling sesuai dengan bidangnya. Oke. Gitu. Misalkan ada 5 misi dari kepala daerah. Nah, ternyata misi ketiga, misalkan di bidang kesehatan, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berarti misi ketiga yang kita pakai. Nah, kita cantumkan di dalam dokumen. Kemudian misi ini berdasarkan misi dari pemerintah daerah seperti itu. Jadi sesuai dengan visi misi pemerintah daerah. Nah, nanti setelah itu nanti akan ada breakdown. Breakdown-nya itu adalah menyambungkan ada visi, ada misi, breakdown untuk tujuan dan sasaran. Dari visi ini mau nyampe apa? Mau tujuannya mau kemana? Nanti tentukan tujuannya. Kemudian dari tujuan ini dibuat sasaran. Nah, itu brainstorming. Karena untuk mencapai tujuan dan sasaran itu nanti dia harus memiliki kesesuaian dengan analisis bisnis. Jebret. Jadi kenapa tujuan dan sasaran bisa muncul? Nggak mungkin cuma ada misi, terus tujuannya apa? Pasti bingung. Jadi harus ada ini loh analisis bisnisnya, kejadiannya seperti ini. Oleh karena itu nanti akan bisa ditentukan, oh ini tujuannya. Berdasarkan kendala, peluang dan semua hal yang ada di analisis bisnis ini, oh ternyata ini loh yang menjadi tujuan kita. Kita punya ini. Jadi dipetakan di situ. Oh tujuannya ini. Kemudian jadi sasaran. Nah, dari sasaran itu menghasilkanlah strategi. Baru arah kebijakan ya. Kebijakan, strategi, arah kebijakan kayak gitu. Jadi UPT akan lebih ya memang ya kayak buku panduan ya bahasanya ya. Buku pedoman lah ya. Buku pedoman 5 tahun. Oh jalannya seperti ini, jalan seperti ini. Oleh karena itu kalau misalkan ingin meninjau kinerja ya dilihat dulu rensanya. Sudah sesuai belum tujuan sasarannya sama analisis bisnisnya? Oh kalau belum sesuai ya bisa disesuaikan lagi gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara terkait program kegiatan pendanaan. Rensanya itu isi pendanaannya, programnya apa. Nah, itu kan bisa dihasilkan ketika sudah ada kebijakan ya. Betul. Ada kebijakan nanti turunannya program. Nah, turunan program nanti kegiatan, aktivitas. Kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut lah yang nanti akan tertuang di dalam Renstra yang akan digunakan oleh UPT dan yang terpenting adalah harus nyambung ya. Kalau Renstra sebagus apapun nggak nyambung ya kayak gitu. Misalnya saya ngobrol sama Mr. Baldi nih, tapi nggak nyambung visi misinya itu sih mau ngapain gitu kan? Harus nyambung sama visi misi kepala daerah pertama, kemudian harus nyambung sama RPJMD dan dinas. Jadi nggak bisa serta-merta buat program sendiri nggak bisa, harus nyantol itu semua. Harus memperhatikan dari visi misi kepala daerahnya. Ya jika saya salah ngomong mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Jadi memang harus ada kesesuaian antara Renstra UPT dan RPJMD dan juga Renstra dinas. Tiga itu harus nyambung. Jadi Renstra UPT nyambung dengan Renstra dinas, Renstra UPT juga nyambung dengan RPJMD. Kalau Renstra dinas kan pasti harus nyambung dengan RPJMD ya, pasti harus nyambung. Nggak mungkin nggak nyambung. Nanti kan ada masalah di situ. Nah UPT juga harus nyambung dengan RPJMD gitu. Karena memang ada beberapa tim penilai yang menanyakan bagian apa yang nyambung gitu. Kan kalau misalkan bagian apa yang nyambung kan berarti dijawabnya dengan ini loh programnya nyambung. Ini loh kegiatannya nyambung. Kan di situnya. Nah, kalau di situ yang nggak nyambung terus bagian apa yang nyambung. Kayak gitu, seperti itu. Nah, itu untuk sistematika itu baru sistematika. Sistematika itu panjang banget ya Sobat BLD. Banyak sekali. Baru sistematika aja mungkin sudah terbayang kalau Renstra ini adalah dokumen yang saya ketinggalan satu, Mas Ivaldi. Di situ ada indikator kinerja, indikator kinerja, saya lupa. Jadi setelah kebijakan dan strategi ya, isu kebijakan dan strategi itu nanti ada indikator kinerja. Jadi nanti dia akan mencantumkan indikator-indikator sesuai SPM ya. Targetnya itu berapa persen. Jadi 5 tahun ke depan tuh mau berapa persen atau mau berapa satuannya apa gitu, sesuai dengan yang ada di SPM-nya. Nah, itulah yang menyesuaikan, yang ada kesesuaian antara SPM dan Renstra gitu. Jadi Renstra ini kesesuaian dengan SPM bagian apa ya? Bagian untuk capaian indikator kinerjanya itu. Karena di SPM kan ada capaian indikator kinerja ya. Nah, itu harus nyambung. Dan juga pasti programnya nyambung ya. Kalau programnya nggak mungkin nggak nyambung. Kalau nggak nyambung nanti jalan SPM-nya berdasarkan apa gitu kan. Harus nyambung. Nggak ada kesinambungan ntar sama SPM. Nyambungan jadi indikator kinerja dan juga ada program-programnya yang nyambung dengan SPM-nya seperti itu. Banyak ya? Banyak nih Sobat. Kalau kita bicara masalah sistematika seperti itu, Mas Ivaldi. Kalau misal nih, tadi ada satu hal yang menarik mengenai
manfaat, indeks kepuasan masyarakat. Nah, apabila UPT ini belum melakukan survei nih, apakah dia masih bisa untuk menjadi BUD atau diharuskan, tadi kan minimal 3 tahun ya, diharuskan untuk ada survei dulu baru bisa menjadi BUD ini? Sebetulnya kalau kita bicara kinerja ya, Iya. kinerja UPT berarti kan ada 3 tadi. Kalau misalkan salah satu yang tidak terpenuhi bagaimana? Itu sebetulnya nanti akan mengurangi nilai. Bukan berarti tidak bisa ya. Karena semua dituangkan se-objektif mungkin, seril mungkin di kinerja itu, baik kinerja keuangan, manfaat, dan juga kinerja pelayanan, seril mungkin. Jika nanti ternyata tidak ada, maksudnya baru berdiri misalkan baru berdiri setahun gitu, baru di setahun ya, berarti gunakan di bulan yang berjalan. Kalau misalkan bulan berjalan juga belum ada, ya berarti tidak bisa dicantumkan, tapi akan mengurangi nilai. Akan mengurangi nilai, dan nilainya pasti nggak maksimal di kinerja seperti itu. Karena misalkan ya, kalau misalkan kinerja keuangan nggak dicantumkan, bagaimana? Ya juga mengurangi nilai. Bukan berarti tidak bisa jadi dokumennya, tapi tetap diserahkan kepada tim menilai. Tapi nanti tim menilai akan mengurangi nilai bagian itu. Ya, seperti itu. Jadi ada bagian part yang menjadi, istilahnya itu ada bagian kotak sendiri untuk ini kinerja manfaat, ini kinerja keuangan, ini kinerja pelayanan gitu. Nah, kalau ini nggak ada kan berarti kan cuma 2 yang dinilai gitu. Yang ini kan berarti nilainya kosong gitu. Jadi mengurangi nilai untuk bagian itu, seperti itu Mas Rivaldi. Oke, tadi kan Mas Musa sempat mengenai kendala terkait koordinasi ya. Nah, gimana caranya Mas Musa itu supaya koordinasi itu bisa tetap jalan gitu, Mas? Ya, mungkin kalau bahasa ini lebih ke bahasa gimana ya, anak muda ya. Harus komunikasi, jalin komunikasi terus. Jadi istilahnya tuh dibuat data tuh seterang mungkin. Jadi kondisi itu beliau ngomong apa kita paham. Kalau kita nggak paham, tanya lagi. Jadi kondisinya memang sesuai dengan kondisi yang ada di sana gitu. Karena untuk koordinasi kan yang harus kita lakukan adalah selalu menghubungi. Ya, menghubungi meskipun banyak kesibukan ya tentu. Saya tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa UPT, kepala UPT itu sibuk karena semua orang kan pasti sibuk ya dengan job desk-nya, karena kan ini bagian dari tambahan job desk untuk menyusun rekra ya. Jadi koordinasinya adalah ya kita selalu menginfokan. Misalkan kalau di kita kan Zoom ya, rutin Zoom, rutin via telepon atau observasi langsung malah, biar Pak kita rapatin bareng secara langsung ya. Kita rapatin bareng, cari waktu, rapatin bareng satu meja, kita kelarkan. Mungkin ya memang tidak bisa, saya akui tidak bisa di hari itu pasti selesai, tapi kan setidaknya sudah ada gambaran. Jadi dari pihak UPT sudah ada gambaran, dari pihak kita juga sudah punya gambaran. Oh ternyata perkiraannya nanti akan tertuang seperti ini di dalam dokumen, seperti itu, Mas Rivaldi. Oke, baik. Wah, cukup banyak ya informasi yang kita dapat ya Sobat BLD dari Mas Musa ini. Pengalamannya sangat banyak di Renstra nih. Luar biasa. Oke, mungkin untuk episode kali ini mungkin kita cukupkan sini dulu ya. Mungkin untuk episode-episode selanjutnya nih kita akan membahas materi-materi yang lebih menarik. Misal seperti mungkin ada SPM, kemudian laporan keuangan, seperti itu. Mungkin saya cukupkan di sini. Terima kasih ya Mas Musa atas kehadirannya dan waktunya. Terima kasih juga kepada Sobat BLD ya. Terima kasih Sobat BLD sudah menyaksikan diskusi kita hari ini ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube ini blud.co.id. Berjumpa lagi di episode berikutnya. Sobat BLD, salam BLD.